saya buktikan. Yesaya 7 ayat 14. Yesaya 7. Ini Septuaginta nih Pak. Bapak buka dulu yang Ibraninya. Yesaya 7:14. Pak. Aduh, jam sangat. Lah, baru jam 9. Bali atau Masih lah. Saya mengharapkan sampai pagi nih Pak. anak aku melas. Yesaya 7. 7:14. Ya kan non silaturahmi toh. Iya. Sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda ya. Sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki. Perempuan muda kan bahasa Indonesia Pak. Ya. Coba yang KJV. KJV, aduh, KJV-nya aku. Ini ada KJV. Lah, orang keton lah, mendingan aku. Ini Joshua aja yang bacain. Yesaya 7:14. Nih, therefore. Jadi anak ini James Revised Version. Ayo dibaca. Bacain, tolong bacain. Maksudnya dibacain. Kamu baca. Bahasa Indonesianya apa? Bahasa Inggrisnya apa? Ya lah. Therefore the Lord himself. Udah belum? Itu kamu tuh baca aja. Aku lupa. Therefore the Lord himself will give you a sign. Behold, the virgin shall conceive. The Virgin ya Pak ya? The Virgin ya. Tadi Bapak baca teks bahasa Indonesia apa? Perempuan muda. Sama nggak Pak? Perempuan muda sama Virgin? Perempuan muda bisa virgin bisa enggak? Ya. Itu. Berarti sama nggak terjemahannya? Beda. Beda. Jadi yang benar yang mana Pak? Atau yang salah yang mana? Maka harus dikejar ke aslinya. Nah, aslinya apa coba Pak? Makanya. Nanti harus dilihat dulu di dalam Septuaginta. Ini Septuaginta depan kita nih Pak. Bapak cek bahasa Ibrani-nya dulu apa? Astaga. Ibrani mana? Nanti situ nggak percaya lagi aku. Ibrani Enggak, Bapak tunjukin aja. Enggak, Ibrani yang mana? Nanti kalau aku Bapak mau pakai Westminster boleh. Ibrani yang mau mana? pakai Aleppo Codex boleh. James. Paling enak Bapak buka biblehub.com Pak. Ini Bible Hub aku baca. Aku punya. Bapak buka biblehub.com aja, lebih enak. Bible Hub. Ayah. Ini HP baru, Bible Hub. Oke. Nah, ini. Interlinear. Ini interlinear. Ya udah, interlinear boleh. Apa tadi? Yesaya 7. Yesaya 7. 14 ayat 14. Yang disebut the young woman itu kata yang mana? The virgin ha'almah. Ha'almah itu virgin almah. atau young woman Pak? Bentar, almah ini young woman, maiden, young woman. Young woman? Bukan virgin? Bukan. Itu KJV virgin tuh Pak. Iya. Terus Oke. persoalannya di mana? Sekarang buka Matius 1:23. Persoalannya saya kasih tahu nih Pak. Matius 1:23. 1, 2, 3. 2, 3. Behold, bahasa Yunaninya. Mau bahasa Inggris dulu boleh, bahasa Indonesia dulu boleh. Parthenos, virgin. Parthenos, virgin, ya Pak ya. Kalau Bapak tadi baca ada young woman, itu Parthenos atau bukan? Parthenos atau bukan? Ya, lihat Septuaginta. Ya iya, ini Septuaginta. Septuagintanya apa? Ini Parthenos. Parthenos. Iya. Ya sudah. Ya sudah. Persoalannya di mana? Jadi ini Parthenos untuk kata virgin. Iya. Yang seharusnya virgin atau young woman? Yang woman. Harusnya. Ya. Kenapa jadi virgin? Gini, kan kita sama-sama tahu bahwa Matius, tadi kita di Matius ya. Matius 1:23. Matius kan ditulis setelah Markus dan sebagainya kan. Lalu kemudian diketahui bahwa Maria yang masih muda itu adalah masih perawan. Karena di dalam Lukas dikatakan dia tidak bersetubuh dengan laki-laki sampai melahirkan. Oke. Jadi tidak ada persoalan. Jadi Matius 1:23 itu mengutip Yesaya 7:14 nggak Pak? Mengutip dari Septuaginta bukan? Iya, dari Yesaya 7:14. Iya. Iya, benar. Mengutip Yesaya itu berdasarkan Septuaginta kan? Iya. Nah, iya. Di Septuaginta
Parthenos kan Pak? Parthenos. Virgin. Di KJV virgin. Yang bahasa Indonesia perempuan muda. Ya. Sama nggak Pak perempuan muda sama virgin? Ya perempuan muda yang masih virgin. Iya, tapi arti perempuan muda dan virgin itu artinya sama nggak? Beda, perempuan Beda. muda belum tentu virgin. Oke. Bapak tahu nggak kalau Parthenos diambil dari kata halma kan tadi kan? Ya. Kalau kata virgin harusnya bahasa Ibraninya apa? Aduh, aku enggak. Betulah Pak, saya kasih tahu aja biar cepet. Apa? Betulah. Ya, oke. Terus kenapa? Persoalannya apa? Persoalannya. Gitu. Ya. Sekarang kenapa kata ha'almah yang ada di Yesaya 7:14 Ya. diterjemahkan menjadi Parthenos yang artinya virgin, tapi kenapa di Keluaran 2 ayat 8 kata yang sama ha'almah kenapa diterjemahkan jadi neanis Pak nih? Sebentar. Ini Keluaran 2 ayat 8. Keluaran 2 Ayat 8. ayat 8. Watomer lah bat Ada kata ha'almah nggak Pak di situ? Coba cek. parau sowen. Ya, Almah. Betul? Ya. Ha'almah. Ya. Di sini jadi apa Pak? Bahasa Yunaninya nih Bapak bisa lihat nih. Parthenos bukan? Bukan, jadi apa? Denianis. Neanis. Terus kenapa? Maksudnya gimana? Maksudnya gini, Iya. kenapa ha'almah di Yesaya 7:14 diterjemahkan menjadi Parthenos virgin? Kenapa ha'almah di Keluaran 2 ayat 8 diterjemahkan menjadi neanis wanita muda? Di Septuaginta maksudnya. Ini Septuaginta, ya, Pak. kita lihat Ya. Septuaginta. Ya. Nah, ini masuk kepada hermeneutik bahwa di dalam menerjemahkan itu ada yang namanya tafsir. Jadi makanya aku bilang tadi bahwa kita mesti mencocokkan ke sana. Kenapa para rabi lo ini, rabi lo bukan Kristen lo ya? Kenapa para rabi membedakan? Kan begitu kan? Rabi Yahudi, Kan abad 2 sebelum Masehi. Ya. Kan dia di sini kata virgin tadi kalau nggak salah ya. yang di mana? Yang di Yesaya itu loh, Ya. kan? Ya. Menggunakan kata itu. Ya. Parthenos. Iya, Ya. kena. Kita mesti nanya ke Yahudi lah, tanya saya. Enggak usah. Enggak usah Pak nanya Yahudi. Nah, coba jawabannya gimana dulu? Karena orang Kristen mengubah kata neanis yang ada di dalam Yesaya 7:14 menjadi Parthenos supaya cocok dengan Matius 1:23. Sebentar. Jadi, menurut Kohdondi, Septuaginta itu aslinya Neanos. Neanis. Iya, Neanis. Di Septuagintanya. Ya. Di sini tadi Neanis bukan? Yang Keluaran 28 neanis, tapi Enggak, Yesaya enggak, 7:14 jadi Parthenos. Kenapa dipakai? Lah Bapak yang pakai. Lu saya enggak. Loh, kalau enggak kenapa KJV jadi virgin? Kami KJV itu- menerjemahkan virgin dari mana, Pak? Maka- Dari sini. Maka kalau di kami ini, waktu menjelaskan itu dikaitkan dengan Yesaya itu. Iya. Bahwa ini adalah perempuan muda yang masih perawan. Bapak tahu perspektifnya Yahudi perempuan muda itu siapa di Yesaya 7:14? Itu adalah istrinya Nabi Yesaya sendiri, Pak. Anak kedua itu sedang mengandung, anak keduanya Yesaya. Jadi perempuan muda tidak harus selalu perawan. Tapi kalau perawan ada yang tua, Pak. Perawan walaupun tua disebutnya betulah gitu. Ya. Nah, Ya. itu bukti. Ini bukti, Pak. Ini bukti bahwa Kristen mengubah Septuaginta sesuai dengan kacamatanya Kristen. Sebentar. Sebentar, Pak. Ini bukti bahwa Kristen mengubah terjemahannya Septuaginta, artinya diresensi, Pak, ya, oleh Bapak Gereja di abad kedua, ketiga, keempat oleh Origen, Lucian, dan Hesesius, sehingga Yesaya 7:14 matching dengan Matius 1:23. Ini, Kohdondi punya nggak Septuaginta yang asli? Bapak yang punya nggak? belum diubah. Bapak punya nggak? Enggak. Nggak ada. Memang aslinya sudah nggak ada. Ya sudah, kenapa Loh. ngomong diubah? Makanya kalau Bapak bilang tidak diubah, saya tanya Bapak, kenapa yang di Yesaya Parthenos, kenapa yang di Keluaran 28 Neanis? Makanya aku nanya, tanyalah sama orang Yahudi tadi Loh, katanya. Kita yang bicara enggak. Yahudi. Yang Bapak- menerjemahkan kan orang Yahudi. Gini, sekarang gini, Pak. Kalau ini saya kasih ke orang Yahudi, mereka mau nggak baca, Pak? Ya nggak tahu saya. Nggak mau. Nyoba aja. Nggak mau. Lalu Yahudi pakai Ini Septuaginta nggak? Enggak. Ya sudah. Nah, itu dia makanya. Ya udah. Jadi, orang Kristen menggunakan tanah tapi melalui Septuaginta. Tidak juga. Karena kami Kalau nggak itu- pakai Septuaginta, kalau nggak lewat Septuaginta, lewat mana, Pak?
Karena kami kalau teolog yang benar itu semua dijejer. Bahkan seluruh terjemahan pun kita lihat lalu asalnya dari mana. Sehingga lalu kemudian diambil kesimpulan. Kenapa dipakai virgin kita terima? Kenapa bukan perempuan muda? Karena di dalam Lukas juga disebutkan bahwa dia tidak bersetubuh sampai melahirkan Yesus. Ya. Itu. Oke. Itu tidak menjawab pertanyaan saya, Pak. Kalau tidak lewat Septuaginta, perjanjian lamanya Kristen dari mana? Perjanjian lamanya Kristen sekarang atau kapan? Oh iya, Kristen dari mulai awal sampai sekarang, Pak. Yang Bapak pakai ini. Ya dari yang Yudai bahasa Ibrani dong. Kenapa dari Septuaginta? Bapak nggak tahu bahwa perjanjian lama Bapak itu diambil dari Septuaginta. Tahu, wong kita juga baca, saya punya juga itu Septuaginta. Nah. Cuma persoalannya kami tidak menjadikan itu sebagai satu patokan harus pakai itu. Maka waktu kami menjelaskan. Sekarang KJV perjanjian lama diterjemahkan dari mana, Pak? KJV diterjemahkan Dari? kalau nggak salah dari PL-nya? Septuaginta. Septuaginta. Maka Iya. saya tidak selalu menggunakan KJV. Nah, sekarang Saya KJV, bandingkan. kalau KJV Virgin, LAI perempuan muda, yang salah yang mana? Dikombain. Karena memang Maria masih muda. Dikombain itu menurut siapa? Menurut Kristen. Menurut Kristen. Menurut Yahudi itu bukan untuk Maria. Nah, itu urusannya Yahudi. Lu Nah, kan dipusingin amat. Urusan kita. Yahudi, tapi kenapa Bapak pakai gitu loh maksudnya? Karena saya setuju dengan Yahudi Paulus dan Yahudi Yesus. Yahudi Paulus itu pagan, Pak. Tidak. Nah, sekarang- dia rabi kok pagan gimana sih? Loh, sekarang saya tunjukin. Dia rabi loh. Oke, sekarang kalau rabi Yahudi, Pak, Anda nggak percaya Tuhan bisa jadi manusia? Loh tadinya ya enggak. Kan dia kemudian dapat Jadi wahyu. percaya. Iya. Oleh siapa? Oleh wahyu Tuhan. Wahyu siapa, Yesus? Wahyu Yesus. Baca ini, Pak. Apa ini? Analogi to the history of Christ and when we say all that to the world. Jupiter. Sebenarnya nulis siapa dulu? Ya tinggal dibaca depannya, Pak. Martir. Ini mesti diterjemahkan dengan benar. Ya, kalau menurut Bapak yang menerjemahkan ini tidak benar, tolong Bapak terjemahin coba. Dari tulisannya Justin Martyr. Yang benar seperti Aku apa? enggak bisa komentar dulu. Gini, Justin Martyr sebagai orang-orang yang awal ya, itu pertama dia tulis kepada siapa? Karena dia Kepada anaknya sendiri yang orang sebagai warga negara Romawi Ya. dan kepada kaisar. Nah, jadi dia ngomong sama mereka, kalau kamu melihat bahwa Word itu, tentu kamu anggap itu anaknya Jupiter gitu kan, kira-kira begitu. Nah, ini We penjelasan. propound nothing new, nothing different. We Iya. propound nothing different. Jadi apa yang dipandang? From what you believe, Ya. ya. Sebagai apa? Sons of Son of Jupiter. Jupiter. Berarti apa yang Justin Martyr anggap Yesus itu sebagai putra sulung Tuhan yang lahir tanpa persetubuhan, yang disalib, yang mati hari ketiga. We propound nothing different than what you believe and esteem as sons of Jupiter. Terus kenapa? Ya Persoalannya pagan, apa? Pak. Makanya pagan. Menurut Justin Martyr, ya menurut dia namanya tafsiran ya terserah dia. Lah saya tidak memakai tulisan Justin Martyr sebagai patokan. Kita hanya sebagai referensi. Jadi gini, Kodondi, Ya. tahu enggak kelemahannya Kodondi? Saya selama ini melihat Kodondi itu ya, menggunakan berbagai tulisan secara potongan, lompat dari sana, lompat dari sini. Jelasin saya, Pak, yang utuhnya gimana? Harusnya pertama kalau di kami di teologi misalnya mau membahas tentang Justin Martyr itu akan menjadi disertasi tersendiri. Kita tidak bisa mengambil satu potong kalimat itu kemudian kita berarti pagan gitu loh. Satu itu dulu. Kayak Calvin sampai hari ini nih para pembenci Calvin yang tidak tahu Calvinisme itu menyerang terus saya menggunakan istilah memperkosa gedebok pisang. Gedebok pisang dikira perempuan diperkosa bisa-bisan. Padahal gedebok pisang. Kenapa? Mereka baca aja tidak pernah. Oke. Itu loh maksudnya. Sekarang pertanyaan saya gini, Pak. Kalau Bapak bilang tadi kekurangan saya adalah saya mengambil potongan-potongan itu dan tidak mengambil secara utuh. Saya tanya Pak Heno, apakah Kristen tidak memperkosa konteks yang ada di dalam tanah? Tidak. Tidaknya di mana? Karena semua integrated.
Tidaknya di mana, Pak? Buktinya tadi. Semua. Buktinya tadi Bapak tidak bisa jawab. Kenapa Parthenos, kenapa Anies? Loh, kan dibilang itu terjemahan, salah satu Iya. terjemahan kan bisa ditambahkan. Saya udah dari awal udah ngomong. Enggak. Bisa ditambahkan, bisa semua terjemahan. Justru gini, Pak, yang saya maksud dengan konteks adalah ketika bicara misalnya Yesaya 7:14 itu sedang bicara tentang siapa? Tentang anaknya yang kedua daripada Yesaya sendiri. Itu konteksnya orang Yahudi. Menurut Yahudi. Iya, ini kan Tafsirannya kitabnya Yahudi, Pak. Ini kan kitab Berarti Yahudi. kan itu tafsirannya Yahudi. Ini kitab siapa? Iya. Nah, Itu ini kitab kitab Kristen siapa? juga. Enggak. Kristen. Bukan. Wong Kristen kitabnya dua. Bukan, kitab Kristen yang ini, Pak. Apa Bukan itu? yang ini. Ini Tanakh, ini Septuaginta. Kitab salah. Kristen yang ini. Di sini situ Buktikan salah. saya salah. Buktikan saya salah di mana, Pak? Buktikan Kekristenan saya di mana? kekristenan itu memakai PL atau tanah. Perhatikan ya, PL perjanjian lama atau tanah dan perjanjian baru. Itu dulu. Salah. Ya terserah. Bukan tanah. Lalu kita buktikan. Apa? Yang dipakai Kristen, Septuaginta, Pak, bukan tanah. Aku nggak pernah pakai Septuaginta. Lah, PL Bapak dari mana kalau nggak dari sini? Iya dari Ibraninya. Coba Aku- Bapak sekarang tunjukkan, buktikan ke saya. Itu KJV nerjemahin dari mana? KJV dari Septuaginta. Nah, ya sudah. Loh, itu terus kenapa? Loh, ya berarti kan benar dari Septuaginta, Kan aku bukan udah dari jelasin. tanah. Aku kan udah jelasin dari awal. Nih, Kita Pak, ya. tidak bisa Ini mohon maaf menjelaskan. nih. Ini adalah skema daripada penulisan kitab Bapak. Ya, ini termasuk untuk Yahudi, ini buat Kristen. Di sini nih Septuaginta nih. Jadi nih ya, seperti tadi kita ngomong nih. Ini yang menjadi Old Testament-nya Kristen, Septuagint, Pak, bukan tanah, bukan ini nih. Nah, Nah. sekarang kasih tahu nih. Sekarang kasih tahu. Ya. Kalau sekolah teologi itu disebutkan bahwa Septuaginta itu adalah salah satu di antara terjemahan. Jadi bagi saya itu adalah sejajar dengan King James dan lain-lain. Itu loh maksudnya. Loh iya. Ya sudah. Berarti kan Bapak membenarkan bahwa PL Bapak berasal dari Septuaginta, bukan dari tanah. Septuaginta dari tanah. Nah, Iya. terjemahannya kan beda. Betul. Nah, kita jelasin. Ah. Septuaginta menjelaskan ini sebagai gitu. Nah, iya. Parthenos. Jadi Bapak menggunakan kitab ini yang terjemahannya sudah diresensi oleh orang Kristen. oleh orang Yahudi. Orang Karena- Kristen, Pak. Hesisius orang apa? Hah? Hesisius. Loh kok Hesisius? Yang meresensi ini Hesisius, Lucian, dan Origen, Pak. Sebentar, yang nulis Septuaginta siapa? Saya nggak nanya yang menulis, yang meresensi. Ya yang meresensi. 3 orang ini. Gini ya. Siapapun yang meresensi, ya, kita tidak bisa mengatakan bahwa Septuaginta ini ditulis oleh orang Kristen. Saya nggak bilang Septuaginta ditulis Kristen, Pak. Bapak tadi sendiri yang menjelaskan bahwa Septuaginta Ditulis oleh orang Yahudi, diterjemahkan, bukan ditulis, Pak. Diterjemahkan Ya. dari tanah ke bahasa Yunani Oleh orang Yahudi. oleh Rabi Yahudi, tapi itu pun 2 kali, Pak. Ya. Yang diterjemahkan oleh Rabi Yahudi 72 orang itu hanya Pentateuch. Terus, Oke. pokoknya sampai selesai makanya saya bilang. Ya, yang Nevi'im dan Ketuvim juga diterjemahkan oleh orang-orang Yahudi, bukan rabi-rabi Yahudi, tapi ini adalah orang-orang Yahudi yang tinggal di Alexandria. Selesainya tahun 132 Ya. sebelum Masehi. Ya. Jadi ini kan, Pak, di abad kedua yang ini diresensi oleh Origen, Lucian, Di resensi itu apa? dikoreksi terjemahannya. Bapak udah pernah melihat Septuaginta yang tulisannya apa? Oktagon itu yang jadi kalau ini kan biasanya kan 2 kolom nih, Pak, ya. Origen punya tuh 6 kolom, Pak. Nah, ini makanya aku bilang di dalam pengertian kita yang nanti di dalam kitab suci itu tidak berdiri pada satu teks atau kodeks. Makanya aku bilang tadi, bagi saya tidak mau mewakili seluruh kekristenan. Ya. Saya hari ini berdiri sebagai personal dulu nih, yang sudah belajar teologi. Jadi bagi saya seluruh terjemahan baik itu Septuaginta, nanti Alexandrian, Byzantium, nanti Codex Sinaiticus, Vaticanus, itu adalah bagian yang harus saya pelajari semua. Dan tidak menganggap ini paling benar, ini mutlak. Itu enggak begitu.
Nah, terus? Jadi kalau ngomong bahwa PL-nya kami adalah Septuaginta, salah gede itu. Tolong jelasin Pak, dari Ya mana? Itu, saya udah jelasin tadi. Lah tadi udah terbukti bahwa KJV itu menerjemahkan PL dari Septuaginta. Makanya kita ngomong kepada jemaat dijelaskan bahwa Septuaginta ini menerjemahkan ini sebagai ini dari yang aslinya adalah ini. Ya. Itu loh. Ya. Oke. Ah. Lalu kita mengatakan terus Ya. kalau lagi khotbah ini. Ya. Terus gimana kita? Ya enggak apa-apa. Karena memang Maria itu masih perawan dan juga masih muda. Itu simpel. Iya, tapi kan nggak ada hubungannya Maria di Matius 1, 2, 3 yang perawan dengan istrinya Yesaya di Yesaya 7:14. Kami enggak pernah percaya. Bapak itu tahu Yesaya. ada berapa ayat yang dikutip di seluruh PB yang dikutip dari PL? Bapak tahu berapa ayat? Nggak ingat. Hampir 1000 ayat, Pak. Ya, terus? Nah, artinya apa? Penulis PB ini terinspirasi oleh Roh Kudus atau terinspirasi oleh PL? Terinspirasi oleh Roh Kudus yang juga menginspirasi para penulis PL. PL yang Septuaginta. PL yang Apakah Septuaginta diterjemahkan berdasarkan inspirasi Roh Kudus? gini, makanya saya bilang tadi nih. Saya bilang tadi nih ya, perhatikan nih ya. Penulis daripada PL adalah Roh Kudus melalui orang-orang. Penulis PL ini PL yang mana nih? Septuaginta Seluruhnya atau tanah? Ibrani. Enggak, Ibrani berarti tanah. Tanah. Oke, terus? Adalah Roh Kudus. Oke. Dan kemudian yang menerjemahkan pun atas pimpinan Roh Kudus. Oke. Terus yang meresensi terjemahnya atas inspirasi Roh Kudus juga, Pak? Semua atas inspirasi Roh Kudus. Yang meresensi juga? Yang mengubah dari Parthenos, Enneanis jadi Parthenos? Nah, gini loh ya. Persoalannya ada satu di sini yang kita nggak ketemu nih. Karena Kodondi itu mengasumsikan bahwa Enggak. sebentar dulu ini belum selesai. Ya. Enggak. Apanya enggak? Mengasumsikan apa? Pak? Mengasumsikan bahwa itu diubah oleh 3 orang itu. Terus? Kan begitu kan? Iya. Nah, iya. Lah, saya udah bisa buktikan. Karena kita nggak punya asli daripada Septuaginta. Loh, makanya- Mestinya bertanya kepada Yahudi. Lu setuju nggak Septuaginta ini? Itu dulu nih. Karena perhatikan ya. Orang Yahudi, Pak, tidak ada yang mau, Pak, kalau dibaca Dengerin dulu. Septuaginta. Dengerin dulu. Ah. Dengerin dulu. Septuaginta itu diberikan untuk siapa? Septuaginta itu diperuntukkan sebenarnya untuk perpustakaannya Raja Ptolemy II. Ya. Nah, Dan diterjemahkan oleh orang Yahudi sendirilah. 2 kali, Dasar. Pak. Ya, nah kita jangan kembali ke dasar tahun ini. enggak, kumpul dasar ini. itu penting juga, Pak, Loh, masalahnya. iya, kan sama-sama sepakat sudah. Ya. Pokoknya sampai dengan abad kedua Ya. sebelum masih selesai. Oke. Oke, di situ dipegangkan gitu Belum kan. ada Kristen, Pak, ya? Ya belum ada Kristen. Oke. Terus? Pertanyaanku simpel. Orang-orang Yahudi membaca Septuaginta nggak? Enggak. Kata siapa? Yahudi mana, Pak? Waktu itu iya baca. Iya. Nah, waktu itu adalah orang-orang Yahudi yang sedang hidup di dalam budaya Helenisme. Nah, terus? Jadi itu Terus? namanya penterjemahan. Maka waktu Yesus membaca itu kitab suci di dalam Lukas, Yang dibaca Yesus apa nih, Pak? Septuaginta. Yakin, Pak? Yakin. Jadi Yesus ngomong bahasa Yunani. Yesus ngomong bahasa Aram. Nah, terus kok bisa baca Septuaginta? Belum memang waktu itu yang dipakai Septuaginta? Berarti Yesus bisa bahasa Yunani. Bisa. Kenapa tidak? Yakin, Pak? Yakin. Nggak pernah ngomong Eli Eli lama sabachthani, Pak. Ini sama ini bahasa Aram, itu betul. Nah, tapi apakah berani Eli mengasumsi- Eli lama sabachthani bukan Aram, Pak. Itu Ibrani, cuman dialek Syriak. Nanti ada satunya di Nanti yang di Markus baru itu Aram. Aram. Oke. Terus saya koreksi dulu nih, Pak, makanya. Ya. Sudah koreksi, aku mau bener kok. Nah, udah ya, oke. Nggak apa-apa kan aku- tadi bilang itu Enggak, yang Aramai. satunya aku mau yang satunya di Oke, Aramai. Eloi baru Eloi, Aram. ya, udah. Terus? Nah, apakah Nggak, kita berani mengasumsi? buktikan ke saya bahwa Yesus bicara bahasa Yunani, Pak. Buktikan ke saya Yesus bicara bahasa Iya. Yunani. Iya. Minta bukti apa? Ayat. Enggak ada. Nah, berarti kalau Bapak tadi bilang Yesus membaca kitab Septuaginta, buktinya apa kalau bukan asumsi? Gini ya, kita mesti kembali dulu ke zaman itu bahwa Lingua franca. lingua franca itu adalah di dalam bahasa Yunani. Istilahnya bahasa internasional, mungkin hari ini bahasa Inggris lah. Sebagai rabi, dia pasti mempelajari semua bahasa. Hari ini saja, saya ini yang bukan tanda petik rabi lah ya. Rabi itu kan di sana jadi pengajar. Dia pasti pelajari seluruh teks. Itu loh. Belum tentu, Pak.
Tidak Belum tentu. juga. Gimana caranya dia menjelaskan? Belum tentu, Pak. Rabi Yahudi belum tentu belajar bahasa lain untuk baca Tanakh. Ya itu Setahu kalau saya, belum Pak, tentu ya. kan bisa ya sama-sama setahu lah kita Iya. membahas sesuatu yang nggak ada dasarnya semua. Enggak. Setahu saya juga pasti belajar harusnya. Oke, terus Pak. Nah iya. Terus? Nah, jadi sehingga sebagai orang rabi baik Paulus apalagi Paulus pasti ngerti banget karena dia Karena dia pernah jadi warga internasional. negara Romawi. Ya, karena Ya. internasional. Nah, Yesus di dalam jajahan Romawi di mana dia menjadi rabi, pasti dia akan belajar Septuaginta. Kenapa? Karena teks di dalam zaman itu dipegang oleh siapa? Kan nggak seperti hari ini beredar ya di WA juga ada. Yang beredar ya teks Yunani. Kenapa? Karena memang Helenisme ada di situ. Iya. Lalu kenapa kita mengasumsikan Yesus nggak ngerti bahasa Yunani? Itu kan juga asumsi semua. Nah kalau sudah begitu tuh menjadi dasar asumsi demi asumsi spekulatif itu. Nah, ya sama kan Bapak juga spekulatif berarti kalau begitu. Nah iya terus buat apa? Ketika Bapak mengatakan Yesus membaca Septuaginta, dari mana Bapak bisa mendapatkan Dari keterangan seperti itu? kutipan yang dia baca waktu dia mengambil teks dicocokin nah, itu Septuaginta. Gitu loh. Yang mana? Dari? Waktu Yesus itu kan membaca satu teks itu loh. Iya. Maka dia mengambil satu teks itu. Iya. Seingat saya Septuaginta. Sekarang Bapak lebih setuju mana? Yesus membaca kitab Septuaginta atau Yesus membaca kitab gulungan-gulungan dalam bahasa Ibrani? Ini ngomongnya lagi di dalam bait suci loh Pak. Iya. Ya, di dalam bait suci ada nggak Rabi membaca kitab dalam bahasa Yunani? Ada nggak Pak? Yang mereka baca pasti bahasa Ibrani. Belum tentu. Karena Belum ini tentunya. orang buangan baru pada pulang. Siapa yang buangan? Israel itu kan dibuang. Nah, saya ngomongin Yesus nih. Loh, Yesus memang lahir di sana. Tetapi ini orang-orang itu kan semua sudah dipengaruhi oleh Helenisme. Sehingga yang berlaku adalah bahasa Yunani. Sehingga Septuaginta tentu di tempat itu sefamiliar tanah. Itu loh maksud tuh. Sefamiliar Tanakh, oke Pak. Iya. Ya. Tetapi apakah ada Rabi Yahudi di dalam bait suci? Yang kedua, baca kitab dalam bahasa Yunani? Ya mungkin ada, nggak dijelasin. Kenapa tidak? Sekarang Bapak pelajarin aja Rabi Yahudi di dalam bait suci sampai hari ini membaca gulungan Tanakh itu dalam bahasa apa Pak? Nggak ada yang baca dalam bahasa Yunani Pak. Persoalannya kan satu. Karena kemudian setelah muncul kekristenan, orang Yahudi melihat bahwa ini pro-Kristen. Yang mana? Tanakh itu apa? Septuaginta itu. Septuaginta. Sehingga dia nggak mau baca. Tapi zaman itu belum ada kekristenan, dia dibaca. Masalahnya di mana? Nah sekarang gini, kalau Bapak bilang pro-Kristen, ya memang pro-Kristen Septuaginta. Ya karena memang. Kalau nggak pro-Kristen nggak mungkin jadi perjanjian lamanya Kristen Pak. Nah sekali lagi saya koreksi lagi. Nah coba. Perjanjian namanya Kristen itu tanah. Bukan. Tanah. Coba Bible versi apa yang perjanjian lamanya diterjemahkan dari tanah? Oh banyak. Nah, coba sebutin salah satunya. Aku lupa itu. Saya bisa cek nanti di sini. Coba cek. Ah nanti lain waktu kali ya. Nah, Gini, nggak ada Pak. Saya bisa Ada, katakan nggak ada. ada. Nah, coba saya tunggu nanti Bapak kabarin saya. saya kalau nggak salah itu yang versi NASB apa? Bible-nya Kristen, yang PL-nya diterjemahkan dari Tanakh. Saya minta versi apa? Gitu. PL-nya ya. PL-nya dong. Aku nggak hafal soalnya semuanya versi dari yang ambil dari mana aja. Memang aku nggak ada. tahu. Biasanya gini Pak, yang digunakan oleh Bible-nya Kristen untuk PL, ada yang menerjemahkan dari Septuaginta, ada yang menerjemahkan dari Biblia Hebrewica. Biblia Hebrewica ini bukan Tanakh, tapi yang sudah diterjemahkan. Gitu. Loh, terus maksudnya yang Makanya gini, Pak. Ibrani yang mana terus? Makanya gini, kenapa di TB perempuan muda, kenapa di KJV virgin? Nah, itu pertanyaan saya. Itu buktinya. Ya itu aku bilang, tanya orang Yahudi yang menerjemahkan. Enggak, Bapak tinggal cek di terjemahan baru ini, Pak. Perjanjian lamanya diterjemahkan dari apa? Nah ini kembali ke situ ya harus satu-satu. Nih, saya sebutin aja Pak langsung. Coba, aku nggak bisa komentar kalau dalam hal ini. Mudah Pak ini Pak, nggak susah ini. Septuaginta menerjemahkan dari apa namanya? KJV perjanjian lamanya menerjemahkan dari Septuaginta. Nanti gini, nanti aku akan Sedangkan TB menerjemahkan dari Biblia Hebraica oleh Rudolf Kittel. Nah, itu Pak.
Nah, sekarang yang Bukan dari ya udah tanah. jelas kan? Nah, terus maksudnya kodondi yang dari tanah itu yang apa? Nggak ada, Bible-nya Kristen nggak ada yang terjemahkan dari tanah, Pak. Loh, Biblia Hebraika itu dari apa? Loh, itu adalah Bible yang sudah diterjemahkan ulang ke dalam bahasa Ibrani. Bapak tahu Masoretik tahun berapa? Abad berapa? Majority text ya, aku lupa sih itu. Abad kan. berapa coba, Pak? Aku nggak ingat sebentar, mesti cari itu. Abad 10, Pak. Masehi. Lah, tuh, gini, Mas poinku tuh gini, ini menjadi berkembang lagi nih. Iya, memang harus berkembang, Pak. Berkembang itu begini. Makanya biar sampai pagi, Apakah Pak. hari ini, nah ini apakah hari ini orang Yahudi juga memegang tanah yang dari awal? Itu loh. poin. Enggak. Nah iya makanya. Lah Lalu iya. Kok meminta kita juga untuk memegang yang dari tanah dari Bapak awal? tahu nggak sekarang orang Yahudi pegang tanah yang versi mana? Ya aku udah tahu, aku bukan orang Yahudi. Iya, Pak. Makanya dari tadi kan saya tunjukin. Ini teks apa? Ini bukan tanah yang diterjemahkan yang disusun tahun 450 sebelum Masehi, Pak. Terus? Ini adalah tanah dari Masoretik. Yang abad 10 itu. Iya. Nah terus Nah, terus aku disuruh mencari yang lebih tua dari ini gitu. lo enggak. Saya cuma membuktikan bahwa di dalam Masoretik pun sendiri yang sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris, yang sudah dipakai oleh Yudaisme, Iya. ini aja perspektifnya berbeda dengan Septuaginta atau dengan Bible-nya Kristen. Lah ya memang. Loh iya, makanya kan jelas Persoalannya begitu. di mana? Karena Persoalannya. kami itu, saya bilang tadi, kita itu tidak menganggap satu menjadi patokan standar yang paling benar. Persoalannya adalah Pak, Kristen memperkosa konteksnya Yahudi di dalam tanah. Ah, itu kan menurut situ. Nah, menurut saya saya sudah enggak, membuktikan. saya meluruskan. Nah, saya sudah juga membuktikan tadi Pak. Iya. Saya sudah membuktikan bahwa menurut Yahudi Yesaya 7:14 itu untuk anaknya Nabi Yesaya. Menurut Yahudi Yesaya 96 itu adalah untuk Ahazia. Sebentar. Heskia. Itu Sebentar, Pak, menurut- sebentar. Menurut Yahudi Yesaya 53 itu untuk bangsa Israel. Nah. Menurut Kristen Yesaya 7:14, Yesaya 96, Yesaya 53. Ini yang persoalan ini dari semuanya untuk Kodondi. Yesus. Ini yang persoalan dari Kodondi bahwa selalu merujuk kepada Yudaisme untuk menilai kekristenan. Kenapa, Pak? Terus sampai mau Kira-kira kenapa? Kira-kira kenapa saya merujuk ke Yahudi, ke Yudaisme? Kira-kira kenapa? Ya karena nggak setuju dengan kekristenan. Bukan. Karena kitab ini adalah milik Yahudi. Loh, saya udah jelasin dari awal bahwa kekristenan pun lahir dari orang Yahudi, rabi yang namanya Yesus sama Paulus. Saya tanya tadi Pak, ajaran Yesus sama ajaran Paulus sama enggak? Kalau Bapak cuma mengatakan sama ya enggak, tapi connected. lah kalau enggak sama, lah terus Bapak ngikutin yang mana? Dua-duanya benar. Nah, sekarang kalau Bapak Kan tidak ngikutin dua-duanya bertentangan. benar, Iya. di mana Yesus ada ngajarin dosa waris? Loh, yang tidak diajarkan, ingat ya, Yesus waktu itu sedang mengajarkan ke mereka. Jadi kalau Yesus menggunakan Mazmur, dia juga percaya, dia juga harus setuju ada waris itu. Tapi dari soal dosa waris lain lagi, pengertiannya kita beda kok. Mazmur 51 bukan dosa Sebentar, waris Pak. dosa itu, Pak. waris itu dari mana sih? Kan tadi udah saya jelasin. Ayat. Dari Paulus itu. Dari Paulus. Yang Ini mana? Pak, Yang mana? ini. Ini terakhir ya. Ya. Ini setengah 10. Paulus setengah 10. Oh, aduh.